Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Agar Bapa Melindungi dan Menguduskan Kita. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 17 ayat 15 dan 19. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahukah Anda bahwa pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-6 novena Roh Kudus? Dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan tentang janji Tuhan Yesus, bersama para rasul dan Bunda Yesus, kita menantikan janji Tuhan, yaitu turunnya roh kebenaran. Ada hal lain yang penting yang didoakan oleh Tuhan Yesus untuk kita pada hari ini, bahwa Tuhan meminta kepada Allah Bapa agar kita dilindungi dari yang jahat, agar kita juga menjadi kudus di dalam kebenaran. Apa yang dikatakan dalam doa Tuhan Yesus ini sebenarnya sudah diajarkannya kepada para muridnya yang minta diajarkan doa seperti Yohanes Pembaptis mengajar para muridnya. Dalam doa itu Tuhan Yesus menyebutkan dua hal ini. Bapa, dikuduskanlah namamu. Lukas bab 11 ayat 2b. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Matius bab 6 ayat 13b. Dalam doanya untuk para muridnya, yaitu kita, Tuhan memohonkan pengudusan kita juga. Saudara-saudari terkasih, sekalipun para murid itu memiliki rasa takut karena upaya para pemuka Yahudi yang juga ingin menganiaya mereka, namun Tuhan meminta agar mereka memiliki yang juga
sesuatu yang amat mendasar dan penting seperti pernah ia perintahkan. Hendaklah kamu kudus seperti Bapamu yang di surga adalah kudus. Matius bab 5 ayat 48. Untuk membentengi mereka tetap kudus, maka Tuhan Yesus meminta Bapa untuk melindungi mereka daripada segala yang jahat yang dapat mencemari jiwa mereka dan menjauhkan mereka dari persekutuan dengan Allah. Menjadi jelas untukku dan bagimu bahwa Tuhan Yesus sedemikian peduli akan nasib kita, agar kita selalu memiliki tubuh yang kudus sebagai tempat kediaman Allah yang kelak akan menjadi kediamannya. Bukankah Santo Paulus berkata, sebab tubuhmu adalah bait Allah Roh Kudus. 1 Korintus bab 3 ayat 16. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita sadari bahwa Tuhan Yesus memohon kepada Bapanya supaya kita tetap menjadi saksinya di dunia ini, namun agar tetap didapati kudus dan tidak bercelah. Makanya Tuhan Yesus meminta agar melindungi kita dari yang jahat. Permintaan Yesus bukan hanya menjadi konsumsi gratis yang harus didengarkan, melainkan juga harus menjadi pengingat dan perintah untuk memelihara hidup suci di hadapan Allah. Sebab sejak semula bahkan ditegaskan dalam dokumen resmi Konsili Vatikan II, Lumen Gentium, dengan mengutip Matius bab 5 ayat 48, ditegaskan bahwa panggilan setiap umat beriman adalah menjadi kudus seperti Bapa yang di surga. Sejak hari pertama kita menjadi percaya dan dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita menjanjikan memelihara hidup kudus yang dianugerahkan dalam sakramen baptis. Kita berjanji dengan tegas menolak setan dan segala bentuk tipu dayanya. Sejak hari itulah panggilan kita menjadi santo dan santa dimulai. Saya katakan demikian sebab Tuhan Yesus menghendaki di mana aku berada, kamu juga berada. Yohanes bab 14 ayat 3. Itulah surga, di mana Allah bertakhta dan kita dipanggil untuk hidup di hadapannya dalam kekudusan yang harus kita perjuangkan di dunia dengan bantuan rahmat kekudusan yang dimohonkan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi kita. Saudara-saudari terkasih, kita diundang oleh Gereja Kudus untuk berkanjang dalam doa bersama Ibu Yesus. Mohon kedatangan Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra. Namun, salah satu syarat yang dituntut agar kita berkenan dan layak untuk menerima Dia dalam hidup kita. Kita harus didapatinya layak dan pantas serta kudus. Kita harus mengusahakan agar hati dan jiwa kita kudus dan tidak bercelah, sehingga layak menjadi kediaman Roh Kudus yang diutus Yesus itu. Jadi, kita tidak hanya berusaha meluangkan waktu
dan mengusahakan dengan tekun melakukan kewajiban iman kita dengan doa novena, melainkan juga harus memelihara hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Untuk maksud itu, Tuhan Yesus mohon melindungi kita dari yang jahat. Tuhan Yesus tahu kelemahan kita, maka Ia berkenan memohon Bapa menganugerahkan rahmat kekudusan bagi kita. Kita patut bersyukur atas kebaikan Yesus dan tetap berusaha hidup kudus dan berdoa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikannya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mengusahakan hidup kudus dan berkenan kepada Allah Bapa? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami memuliakan nama-Mu yang kudus dan mohon kerahiman-Mu. Kuduskanlah hidup kami, agar hidup menurut firman Yesus Putra-Mu, yang menghendaki kami kudus di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.